Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 12 sampai tanggal 18 November tahun 2023. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan November tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan saya akan jawab ini satu persatu untuk di-share melalui kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua pertanyaan ini merupakan penjabaran dari kitab Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dalam bingkai sorotan tema orang percaya duta penyembuhan holistik. Nah, tidak usah kita berlama-lama, kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Oke, kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Apa yang saudara mengerti dari tema orang percaya duta penyembuhan holistik? Ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2. Siapa saja yang dapat disebut duta penyembuhan holistik? Menurut Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan apa yang mereka lakukan? Pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa saja tantangan orang percaya menjadi duta penyembuhan holistik. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai duta menghadapi realita dunia saat ini. Saudara sekalian, mari kita berkonsentrasi, kita siapkan diri kita arahkan pikiran kita untuk mendalami 3 pertanyaan yang baru saja saya bacakan. Kita masuk saja pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara mengerti dari tema orang percaya duta penyembuhan holistik? Saudara sekalian, pertanyaan nomor 1 ini sangat menarik untuk kita dalami bersama, sebab ini menyangkut tema yang ada dalam buku MTPJ Gemim tanggal 12 sampai tanggal 18 November tahun 2023. Temanya orang percaya duta penyembuhan holistik. Nah, pertanyaan nomor 1 itu mengajak kita untuk memahami tema ini. Orang percaya duta penyembuhan holistik. Nah, untuk memahami tema ini kita harus mengerti dulu konsep yang ada. Saya memperhatikan dari rumusan tema ini ada 3 konsep penting. Yang pertama, orang percaya. Yang kedua, duta. Dan yang ketiga, penyembuhan holistik. Nah, orang percaya yang dimaksud dalam tema kita ini adalah orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang dimaksud dengan orang percaya di sini. Jadi, siapapun yang beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, memandang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia dapat kita katakan sebagai orang percaya. Orang percaya merupakan sebutan untuk para pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu sering disebut Kristen. Jadi orang percaya adalah orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Saya harus tegaskan melalui kesempatan ini sebab ada orang mengatakan, aku percaya Kristus, saya ini orang percaya pada Kristus. Tetapi dalam menjalani kehidupan, dia tidak mempercayakan hidupnya dituntun oleh kuasa Kristus. Nah, jelas bagi kita orang percaya adalah orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Dalam teks Markus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, saya harap kita sudah membaca bagian Alkitab ini, mendalaminya, merenungkannya, sehingga komunikasi kita saat ini jalan. Dalam teks Markus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, Yesus melihat orang percaya itu
pada orang lumpuh dan 4 orang yang membawanya. Hal ini sangat jelas dalam Markus 2 ayat 5. Di sana tertulis, ketika Yesus melihat iman mereka. Jelas saudara sekalian. Dalam ayat 5, di sana tertulis, ketika Yesus melihat iman mereka. Beriman atau percaya itu ternyata tidak dalam pengertian berkata, aku percaya. Tidak sebatas mengatakan, aku percaya. Percaya itu nampak melalui tindakan mereka, pergi menjumpai Yesus. Ketika ada tantangan, mereka pun tidak kehabisan akal. Mereka berpikir, mereka mencari akal, bagaimana bisa jumpa dengan Yesus. Mereka tidak kecewa. Mereka tidak putus asa. Ini pelajaran yang berharga bagi kita. Sebab setiap kali kita mengikut Yesus, tapi ketika ada tantangan, kita gampang sekali kecewa. Kita gampang sekali putus asa. Nah, 4 orang yang menggotong si lumpuh ini bukanlah pribadi yang seperti itu. Ketika mereka mau menjumpai Yesus dan orang banyak menghalangi mereka, tidak bisa mereka membawa si lumpuh ini langsung menjumpai Yesus. Mereka tidak kehabisan akal. Apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atap rumah dan mengangkat atap rumah itu. Kemudian menurunkan si lumpuh di atas tilam. Jadi orang yang beriman itu bukan sekedar membuat sebuah pengakuan, aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Bukan sebatas itu. Tetapi orang yang percaya itu terlihat dalam kehidupannya. Pribadi yang pantang menyerah. Pribadi yang tidak kehabisan akal. Nah, mereka membuka atap, saudara sekalian. Itu yang dilakukan oleh 4 orang dalam bacaan kita saat ini. Membuka atap, menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Mereka datang menjumpai Yesus. Ketika ada tantangan, mereka tidak menyerah. Mereka menghadapi tantangan itu dan berpikir keras bagaimana bisa menjumpai Yesus, dan mereka pada akhirnya berjumpa dengan Yesus. Itulah kehidupan orang percaya. Demikianlah gaya hidup orang percaya. Kemudian konsep yang kedua adalah duta. Tentang duta itu ada 2 pengertian. Kalau kita melihat kamus bahasa kita. Yang pertama, dia menunjuk pada orang. Orang yang bagaimana? Orang yang diutus. Entah itu oleh pemerintah, entah itu oleh raja. Diutus untuk apa? Untuk melakukan tugas tertentu. Untuk melakukan tugas khusus. Jadi kalau misalnya saya diutus oleh bupati misalnya, untuk melakukan tugas tertentu, itu namanya duta. Orang yang diutus oleh orang yang punya otoritas melaksanakan tugas tertentu, itu namanya duta. Jadi duta itu adalah utusan. Utusan dari orang yang punya otoritas, dari orang yang berpengaruh. Atau utusan dari Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya, membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu, dan lain sebagainya. Itu yang disebut duta. Nah, dalam konteks bahasan kita saat ini, duta itu menunjuk pada utusan Kristus yang mengutusnya ambil bagian dalam proses penyembuhan holistik atau dalam proses pemulihan. Itu konsep yang kedua tentang duta. Konsep yang ketiga, penyembuhan holistik. Penyembuhan menurut kamus bahasa kita adalah proses, cara, perbuatan menyembuhkan. Itu yang disebut penyembuhan. Sedangkan holistik adalah cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Penyembuhan holistik adalah praktek penyembuhan yang menggabungkan
berbagai teknik untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Penyembuhan holistik adalah penyembuhan yang bukan hanya meliputi aspek fisik, aspek mental, tetapi juga aspek rohani. Jadi yang dipulihkan atau yang disembuhkan adalah fisik, mental, dan spiritual atau rohani. Penyembuhan holistik merupakan bagian dari tanggung jawab gereja, ambil bagian dalam misi pemulihan dan penyembuhan untuk hadirnya damai sejahtera di muka bumi ini. Saudara sekalian, setelah kita memahami konsep, dari sini kita mengerti tema orang percaya duta penyembuhan holistik. Tema ini mengandung pesan bahwa kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, kita harus menjadi duta penyembuhan. Kita harus menjadi pribadi yang mendatangkan pemulihan. Itu sesungguhnya pengertian dari orang percaya duta penyembuhan holistik. Artinya melalui diri kita dan juga gereja sebagai satu persekutuan, kita menjalankan misi Kristus, menolong orang mengalami kesembuhan holistik, sembuh fisik, sembuh mental, dan sembuh rohani. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya yang boleh saya share melalui kesempatan ini untuk pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Siapa saja yang dapat disebut duta penyembuhan holistik menurut Markus 2 ayat 1-12 dan apa saja yang mereka lakukan? Saudara, duta penyembuhan holistik yang dimaksud di sini adalah orang yang menolong sesamanya mengalami kesembuhan holistik, mengalami pemulihan. Dalam konteks kitab Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12, duta penyembuhan holistik menunjuk pada 4 orang yang menggotong orang lumpuh dan membawanya kepada Yesus sehingga orang tersebut mengalami kesembuhan secara holistik. Nah, apa yang mereka lakukan sehingga si lumpuh ini mengalami kesembuhan secara holistik? Si lumpuh ini mengalami pemulihan. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, 4 orang yang menggotong si lumpuh untuk jumpa Yesus. Itu yang pertama kita lihat. Jadi 4 orang ini melakukan sesuatu di mana mereka menolong si lumpuh, menggotong si lumpuh untuk bisa jumpa dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka mendapatkan tantangan, mereka tidak kehabisan akal. Mereka membongkar atap rumah. Atap rumah dibongkar, kemudian mereka menurunkan tilam, dan di atasnya ada si lumpuh. Saya mengajak kita berimajinasi, kalau itu adalah rumahmu. Kalau itu adalah rumahmu, ada orang yang membongkar atap rumah hanya demi untuk menolong si lumpuh, bisa diturunkan tepat di depan Yesus. Apakah Anda setuju dengan perbuatan ini? Apakah Anda dengan ikhlas menerima perbuatan dari 4 orang yang membongkar atap rumah? Saudara, besar kemungkinan ada kemarahan dalam dirimu. Seolah tidak kenal sopan santun, mengapa atap rumah saya dibongkar? Tetapi ada sisi kemanusiaan yang memotivasi 4 orang itu menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Dan sisi kemanusiaan ini yang seharusnya menjadi perhatian kita. Acap kali kita terjebak berdebat soal sopan santun, lalu kita kehilangan perhatian kita pada sisi yang lebih fundamental, yang lebih mendasar, yang lebih penting, yaitu sisi kemanusiaan. Orang yang berfokus pada kemanusiaan, dia tidak mempersoalkan kendati atap rumahnya dibongkar. Karena baginya, nilai kemanusiaan itu lebih tinggi dari segalanya. Biarlah dia kehilangan atap rumah, ataupun terusik karena ada yang membongkar atap rumah.
biarlah atap rumahnya rusak sedikit, tidak masalah. Yang penting orang itu selamat, yang penting orang itu tertolong. Itulah sesungguhnya motivasi yang sangat baik bagi orang yang mau menjadi duta penyembuhan holistik. Yang ketiga yang mereka lakukan adalah menurunkan si lumpuh dengan tilam. Yang keempat, beriman kepada Yesus. Mengapa ini saya cantumkan di sini? Karena dalam ayat 5, Yesus melihat iman mereka. Jadi pintu masuk terjadinya mujizat pada si lumpuh adalah iman. Acap kali kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, tetapi mujizat itu tidak kunjung datang karena kita kurang beriman. Nah, firman Tuhan saat ini mengajak kita, memotivasi kita, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kita, jangan pernah melepaskan iman kepada Yesus Kristus, sahabat setia kita. Itulah saudara sekalian, jawaban yang boleh saya share untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Pertanyaan yang terakhir. Saya harap ini diperhatikan dengan baik sebab ini menyangkut realitas kehidupan. Ini menyangkut pemaknaan. Ini menyangkut aplikasi dari kebenaran firman yang kita baca dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pertanyaannya begini. Jelaskan apa saja tantangan orang percaya menjadi duta penyembuhan holistik dan apa yang harus kita lakukan sebagai duta menghadapi realita dunia saat ini. Saudara, pertanyaan nomor 3 ini mendorong kita untuk menemukan apa saja tantangan yang dihadapi orang percaya menjadi duta penyembuhan holistik dan bagaimana menghadapinya. Dari kitab Injil Markus, kita sebenarnya sudah mendapatkan tantangan itu. Ketika 4 orang membawa seorang lumpuh, apa tantangan mereka? Apakah ini menjadi perhatianmu? Apa tantangan dari 4 orang yang menggotong, yang membawa si lumpuh kepada Yesus? Saya mencatat beberapa hal. Saya lihat di sini, jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, itu sangat penting. Mengapa yang kelima ini sangat penting? Karena ini menyangkut kemanusiaan kita. Nah, mari kita mulai dari yang pertama. Apa tantangan kita ketika kita menjadi duta penyembuhan holistik? Yang pertama, diri sendiri. Tantangan yang pertama adalah diri sendiri. Keadaan yang cacat biasanya membuat orang pesimis. Apalagi jika cacat itu sudah berlangsung sekian lama. Si lumpuh dalam kitab Markus mengalami kelumpuhan dan itu berlangsung lama. Tetapi yang menarik adalah dia tidak pesimis, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa. Sekalipun dia mengalami penderitaan cacat. Saat mendengar Yesus ada di Kapernaum, ia bergegas ingin jumpa dengan Yesus. Dia menaruh imannya pada Yesus. Andai si lumpuh tidak beriman, tidak mungkin 4 orang menggotongnya. Andai si lumpuh tidak mau berobat pada Yesus, tidak mungkin 4 orang ini menggotongnya. Siapa yang bisa memaksa orang tidak mau? Saat jumpa Yesus, Yesus melihat iman mereka. Dia melihat iman si lumpuh, dan dia juga melihat iman dari 4 orang yang menggotong si lumpuh. Nah, tantangan menjadi duta penyembuhan holistik bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Itu tantangan yang pertama. Orang lain bisa berharap kita sembuh. Tetapi jika kita tidak mau atau pesimis, tidak mungkin ada hasilnya. Orang yang tidak beriman tidak mungkin menjadi duta penyembuhan holistik. Tidak mungkin menjadi duta pemulihan. Orang yang sibuk dengan dunianya dan tidak peduli dengan pertumbuhan imannya, tidak mungkin menjadi duta penyembuhan holistik. Tantangan menjadi duta penyembuhan holistik paling besar itu datang dari diri sendiri. Jadi saudara sekalian,
harus ada waktu yang kita luangkan untuk mencurigai diri sendiri. Jangan-jangan selama ini diri kita lah yang menjadi penghambat. Diri kita menjadi duta penyembuhan holistik. Tantangan yang kedua, orang lain yang masa bodoh, yang tidak peduli, yang tidak mau menjadi sahabat bagi sesamanya, yang tidak mau menjadi saudara bagi sesamanya, yang tidak mau berteman dengan sesamanya. Dalam kitab Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ada 4 orang yang mau menjadi saudara bagi si lumpuh yang sakit. Jika kita berada dalam lingkungan yang individualistik tanpa jiwa sosial, itu menjadi tantangan bagi kita dalam hal menjadi duta penyembuhan holistik. Yang ketiga, sikap hidup yang suka menghakimi daripada mengasihi. Dalam teks Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, sikap itu ada pada ahli Taurat. Ahli Taurat orang yang piawai, punya kompetensi dalam hal membuat hukum agama, punya kompetensi dalam hal menggali isi kitab suci, menafsir isi kitab suci. Tetapi mereka punya gaya hidup menghakimi daripada mengasihi. Ketika Yesus menyembuhkan si lumpuh, mengawalinya dengan kalimat, dosamu sudah diampuni. Ahli Taurat langsung menghakimi. Yesus menghujat Allah. Orang yang suka menghakimi, merasa diri paling benar, dan merendahkan kehidupan sesamanya. Sikap ini harus berganti sikap mengasihi jika kita mau menjadi duta penyembuhan holistik. Tantangan yang keempat, gaya hidup lips service. Hanya sebatas bicara, tak ada tindakan. Only talk, no action. Hanya bicara tanpa aksi. Diskusi panjang lebar tentang masalah masyarakat, tetapi tidak ada tindakan mengatasinya. Ketidakadilan dan kebenaran dipercakapkan, tetapi ketidakadilan dalam masyarakat dibiarkan. Tidaklah heran seorang pendeta asal Inggris, saya ingat namanya John Stott. John Stott menyerukan agar gereja lebih banyak luapan amarahnya atas ketidakadilan dan ketidakbenaran di dunia ini. Ini sebuah seruan yang unik, yang mana gereja diminta untuk marah atas ketidakadilan yang sedang berlangsung, atas ketidakbenaran yang sedang berlangsung. Gereja harus menyatakan kemarahannya, ketegasannya, suara kenabiannya. Gereja harus melakukan itu. Dan gereja itu adalah saudara yang beriman pada Yesus dan saya yang beriman pada Yesus. Jangan diam ketika ada ketidakadilan. Jangan diam ketika ada ketidakbenaran. Kita harus menjadi duta bagi Kristus, menyampaikan berita yang Kristus inginkan untuk disampaikan. Jadilah duta penyembuhan holistik. Dan tantangannya di sini adalah gaya hidup lip service yang hanya tahu bicara tetapi tidak ada spirit untuk melaksanakan dan memperjuangkannya. Dan yang kelima, ini yang saya katakan tadi menarik untuk menjadi perhatian kita. Tantangan yang kelima adalah dunia kita. Dunia kita yang sedang mengalami krisis kemanusiaan dan cinta kasih. Rusia berperang melawan Ukraina. Hamas berperang melawan Israel. Ada ribuan korban berjatuhan. Krisis kemanusiaan dan cinta kasih yang sedang berlangsung di planet bumi ini
menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Sebab di mana ada perang, di situ ada yang sakit, baik secara fisik, mental, maupun rohani. Menjadi duta penyembuhan holistik dalam dunia yang berperang tidaklah mudah, saudara sekalian. Tidak mudah. Karena itu kalau kita sedang damai, sejahtera, pelihara itu, jaga itu. Jangan ada peperangan di situ. Sebab kalau sudah terjadi perang, tidaklah mudah untuk menjadi duta penyembuhan holistik. Saudara, menjadi duta penyembuhan holistik dalam dunia yang berperang tidaklah mudah. Tetapi kita dapat memulainya dari diri kita sendiri. Diri yang peduli dengan sesama dan mengasihi setulus hati. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan menjawab pertanyaan nomor 3 ini, maka semua pertanyaan yang diajukan di sini, pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 telah saya share melalui kesempatan ini. Dan saya tetap memohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk meminta hikmat dari Roh Kudus agar Dia menolong kita dalam memahami kebenaran firman-Nya dan memberikan spirit kepada kita agar roh kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran, menjadi pribadi duta penyembuhan holistik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.